Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita mulai pelajaran fikih, yaitu membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Sekarang masuk babu masarifiz zakati, bab tentang penyaluran zakat. Ya, zakat ini disalurkan kepada siapa saja, yaitu penyalurannya diberikan kepada siapa saja zakat ini, zakat yang wajibah ini. Disebut juga sedekah wajibah, disebut juga zakah. Disebutkan di sini hiya tsamaniyatun kama fil ayah. Ya, masarifu zakat itu penyaluran harta zakat itu kepada 8 golongan. Sebagaimana di dalam ayat. Di situ dalam catatan garis bawah, yaitu ayat yang ke-60 dari surat At-Taubah. Ya. Dari surat At-Taubah ayat yang ke-60. Kita lihat. Ya, bisa. Ya, di situ sudah ada di tulisan. Naam. Ya, ayat yang ke-60. Firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu. Hanyalah sedekah itu yang dimaksud adalah zakat, ya. Penyaluran dari zakat. Penyaluran sedekah maksudnya sedekah yang wajibah. Hanyalah zakat itu, jadi sedekah maksudnya adalah zakat, sedekah wajibah. Ya. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Ini yang pertama. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ya. Berarti ini ada perbedaan antara fakir dan miskin karena disebutkan secara berbarengan dalam satu ayat. Fakir itu adalah orang yang lebih tidak mampu dibandingkan miskin. Ya, salah satu pendapat ini mengatakan bahwasanya fakir itu punya pekerjaan, ya, orang yang tidak punya pekerjaan kalau miskin, orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Ya. Fakir dan miskin. Itu dua. Kemudian wal amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja, ya, memungut zakat. Para petugas zakat, al-amilin, ya, para petugas zakat. Kemudian yang keempat wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya, maksudnya orang-orang yang baru masuk Islam, muallaf, ya, supaya dia senang kepada Islam. Atau orang sudah beragama Islam tapi dia orang yang zalim, diberi harta zakat supaya dia sadar, maksudnya supaya dia berhenti dari kezaliman, memperbaiki agamanya. Ya. Kemudian yang kelima, wa fi riqab. Riqab ini maksudnya para budak. Ya, budak yang ingin memerdekakan diri, budak yang ingin membeli dirinya, ya, dengan cara mukatabah, dengan cara diansur, ya, dicicil sebulan misalnya, dia tebus dirinya kepada tuannya membayar 1 juta. Nah, dia tidak mampu maka dibantu dari harta zakat. Ya.
Kemudian yang keenam, wal gharimina, orang-orang yang dalam keadaan bangkrut. Dia kaya, ya, tapi bangkrut usahanya. Maka ini dibantu. Gharim, orang-orang yang gharim. Atau dia terbebani hutang-hutang yang banyak. Ini juga dikatakan gharim. Ya. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Ini maknanya umum, fi sabilillah, ya, termasuk para penuntut ilmu yang sedang menuntut ilmu, ini juga dia termasuk fi sabilillah dan berhak mendapatkan zakat. Ya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, wabnis sabil, dan orang-orang yang safar. Ibnu sabil maksudnya orang musafir, kehabisan bekal di jalan. Ya, kemudian di situ ada misalnya ada kantor zakat, dia mampir di situ, dia laporan dengan sejujur-jujurnya bahwasanya dia kehabisan bekal, maka dia boleh mengambil harta zakat tersebut. Ini 8 golongan yang disebutkan di dalam matan, hanya ya samaniyatun kama fil ayah. Ya, maka kita kembali kepada mushaf ini, kembali kepada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Ya. Ya, diingat-ingat itu ya. Nanti saya tanya. Ya, salah satu dari murid nanti saya tanya 8 golongan itu siapa saja. Kemudian wa tahrumu ala Bani Hashim. Zakat itu haram untuk diberikan kepada Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah Ahlul Bait. Kakeknya Rasulullah SAW namanya Hashim, yaitu kakek yang ketiga. Kalau Rasulullah nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Jadi keturunannya Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, kalau dari kalangan sahabat yang Bani Hashim adalah yaitu Ali bin Abi Thalib, Abbas, ya. Terus anaknya Abdullah bin Abbas dan anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ini semuanya dari Bani Hashim. Juga Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Sofiyah bintu Abdul Muttalib ibunya Zubair bin Awam. Itu juga dari Bani Hashim. Ya, dari Bani Hashim. Diharamkan untuk menerima zakat. Ya, zakat tidak diberikan kepada mereka. Wa mawalihim, dan juga maula-maulanya Bani Hashim. Maula Bani Hashim adalah budak-budaknya Banu Hashim yang dimerdekakan oleh Banu Hashim. Ya, misalnya Ali bin Abi Thalib punya budak, dimerdekakan budak tersebut. Maka ya budak itu maula Bani Hashim, tidak diberikan zakat kepada dia. Ya. Kemudian wa alal aghniya, haram juga zakat itu kepada para orang kaya, aghniya. Ya. Wal aqwiya al muktasibin, orang-orang yang kuat yang bisa berusaha. Dia punya kekuatan dan dia bisa berusaha. Ya. Jadi ini tidak boleh. Aghniya, aqwiya, dan muktasibin. Kecuali kalau mereka ini, orang-orang kaya ini, atau orang-orang yang kuat ini, ya, dia melakukan thalabul ilmi atau melakukan jihad fisabilillah, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan ya iktisabnya. Maka dari sisi karena dia fisabilillah, jihad atau menuntut ilmu, dari sisi ini ya mereka boleh menerima zakat. Demikian pula kalau
orang-orang yang kaya atau orang-orang yang muktasibin itu dia amil, ya, dia amil sebagai amil zakat, maka dari sisi itulah dia juga boleh untuk menerima zakat. Ya, adapun kalau dia tidak menjadi fisabilillah, seorang mujahid yang berjuang fisabilillah, atau dia bukan orang yang tafarruq menuntut ilmu, ya, kalau dia kaya, dia kuat dan bisa berusaha, maka haram untuk menerima zakat. Ya, jadi di sini disebutkan 4 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama siapa tadi? Keturunannya Hashim. Itu kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua adalah mawalihim, bekas-bekas budaknya Bani Hashim yang dimerdekakan oleh Banu Hashim. Mawalihim, maula. Ya. Kemudian para orang kaya, ini juga haram menerima, ya, zakat. Kemudian yang keempat orang yang kuat, orang yang muktasibin, yang bisa berusaha, bisa mencari uang dengan sendiri. Ya. Selesai pembahasan tentang masharifuz zakah. Ya, yang belum tercantumkan di situ dan sudah terdapat dalam ayat. Insya Allah antum semua penghafal Al-Quran. 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, dipahami insya Allah ya. Kalau begitu kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya. Babu sodakotil fitri. Ya, bab tentang sodakoh fitr. Ya, kalau kita biasa mendengar zakat fitrah. Ya. Jadi kalau sodakoh ini dibagi dua, ada sodakoh wajibah, sodakoh yang mustahabah. Sodakoh yang wajibah contohnya sodakoh yang sudah kita bahas, yaitu tentang zakat harta. Ya. Ini juga termasuk yang wajib, sodakotul fitri, zakat fitrah. Ya, ini kita mendengarnya kalau dalam bahasa kita zakat fitrah, sodakotul fitr. Hiya so'un minal qutil mu'tadi ala kulli fardin. Ya. Hiya so'. Zakat fitrah ini dikeluarkan satu sok. Ya, satu sok itu adalah 4 mud. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu bagaimana? Adalah 2 telapak tangan yang digabungkan, ini dikatakan satu mud. Nah, tetapi satu mudnya Nabawi, satu mud Nabawi ini lebih besar dibandingkan telapak tangan-tangan kita. Ya. Dulu pernah ditanyakan kepada Syekh Mubil, satu mud Nabawi itu sama dengan 2 telapak tangan orang Mesir yang digabungkan. Nah, jadi bukan telapak tangan yang kecil. Orang-orang Mesir besar-besar. Di dalam catatan kaki wasa qala Daudi mi'yaruhu alladzi la yakhtalif arba'u hafanatin bi kafai rajuli alladzi laisa bi azimil kafain wala saghirin huma id laisa kullu makanin yujadu bihi sa'un nabawi sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Itu dalam catatan kaki, ya. So berkata Daudi adalah mi'yaruhu, ukurannya atau takarannya yang tidak diperselisihkan adalah 4 hafanat. Ya, hafanat itu sama dengan mud, 4 hafanat, 4 mud. Ya. Bikafai rajul, yaitu dengan 2 telapak tangan seseorang. Laisa bi'azimil kafain, bukan orang yang besar sekali telapak tangannya. Ya. Wala saghirin, juga bukan yang kecil sekali. Ya. Huma,
Idz laisa kullu makanin yujadu fihi sya'un nabawi, karena tidak ada di dalam, ya, tidak ada pada setiap tempat itu ada sok nabawi. Ya, kalau ya, jadi bukan soknya orang yang terlalu kecil, maaf ya, bukan telapak tangannya orang yang terlalu kecil tangannya, bukan juga yang terlalu besar. Ya, tapi cara prakteknya tadi sebagaimana dulu ditanyakan di Syekh Mukbil, itu ada orang Mesir ya tidak terlalu besar tangannya, namanya Khalid, ya. Ditanyakan mud nabawi seberapa, ya dua telapak tangannya si Khalid, kata Syekh Mukbil. Khalid itu dulu orang Mesir, menjadi muridnya Syekh Mukbil. Ya, disitulah ya orangnya ya dalam kalangan orang Arab sedengan, tapi kalau dibandingkan dengan kita ya besar. Jadi maksudnya sedengan di situ adalah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ini dalam ukuran orang-orang Arab. Ya. Ini kalau dalam kilogram, ya karena kita dengan kilogram maka di situ terjadi banyak pendapat ya. Di dalam catatan kaki di situ, fa idza kana sha'u arba'atu amdad fayakunu sha', ya. Kiloain di situ bahasa Indonesianya 2 kilo 240 dalam catatan kaki bawahnya. 2 kilo 240. Jadi 2 kilo seperempat. Ya. Ada yang berpendapat 2,5, ada yang berpendapat 3 kilo. Itu kalau digramkan, dibentuk dalam 2 gram. Kalau dalam buku ini berpendapat ya, dalam buku maksudnya dalam tahqiq ya, pentahqiq kitab ini berpendapat yaitu 2,240. Jadi 2/4 kilo kurang sedikit, 2/4 tapi kurang sedikit. Ya. Kalau yang di Indonesia yang diamalkan kebanyakannya 2,5 kilo atau 3 kilo. Wallahu alam. Itu karena seringnya ya satu sok itu kalau ditimbang munculnya seperti itu. Ya. Seringnya munculnya seperti itu. Kalau ada sok nabawi biasanya dijual di Arab sana, sok nabawi takaran seperti kaleng begitu, sok nabawi. Kemudian di sini disebutkan minal qutil mu'tad, dari makanan pokok yang biasa dimakan. Kalau kita orang Indonesia adalah beras. Makanan pokoknya beras. Maka itulah yang menjadi zakat fitrah. Nah, min kulli fardin, dari setiap fard, artinya setiap manusia, tentunya yang muslim ya. Ya, walaupun dia masih bayi. Ya, jadi keluarga ada bayi, ya terhitung dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau janin ini belum, tapi ada yang berpendapat juga menzakati, tapi itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib kalau sudah lahir dan menjadi manusia hidup di dunia walaupun bayi, maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Wal wujubu ala sayyidil abdi, ya, wa munfiqis shaghir wa nahwihi, dan kewajiban itu ya, wal wujubu masih di halaman sebelumnya, dan kewajiban itu atas tuan budak, karena budak juga dikeluarkan zakatnya. Yang wajib mengeluarkan adalah tuannya.
Wa munfiqis shaghir, dan yang wajib mengeluarkan adalah orang yang menafkahi anak kecil, bapaknya kalau dia masih ada, orang tuanya, ya. Atau misalnya anak itu diasuh oleh orang lain dan yang menginfaknya adalah orang tersebut, maka yang mengeluarkan adalah orang yang menafkahi itu. Ya. Jadi ini kewajibannya itu kepada sayyid, ya, tuannya, atau orang yang menginfakinya. Kemudian berikutnya, wa yakunu ikhrajuha qabla sholatil Id, dan mengeluarkannya, wa yakunu ikhrajuha, dan mengeluarkan zakat tersebut, ya, zakat itu kapan dikeluarkan? Qabla sholatil Id, sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Ya. Boleh juga 1 hari atau 2 hari sebelumnya. 1 atau 2 hari sebelumnya, ya boleh dikeluarkan untuk mereka. Dikumpulkan dikumpulkan dulu di masjid misalnya 2 hari sebelum sholat Id boleh. Kemudian dibagi-bagikan malam harinya atau setelah subuh sebelum sholat Id jika waktunya memungkinkan. Ya. Wa man la yajid ziyadatan ala quti yaumihi wa lailatihi fala fitrata alaihi. Dan siapa yang tidak mendapati, ya, wa man la yajid, dan siapa yang tidak mendapati ziyadatan ala quti yaumih, tidak mendapati kelebihan dari makanan pokok di hari itu dan malam harinya nanti, ya, maka tidak ada zakat fitrah atasnya, tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi dia pas, ya, tidak bisa lebih dari makanan untuk yang dia bisa makan di hari itu sampai malam hari. Ya, maka tidak wajib membayar zakat. Kalau Masya Allah di zaman ini semuanya mampu, biasanya alhamdulillah ada rezeki untuk sampai hidup sebulan ke depan, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat, ya. Jadi wajibnya itu adalah kalau dia mempunyai makanan pokok yang lebih, maksudnya lebih bisa dimakan sisa untuk di hari itu dan malam harinya ada kelebihan, ya, maka dia keluarkan zakat. Ya, prakteknya kalau zaman sekarang ini semua kaum muslimin membayar zakat. Ya. Wa masrifuha masrifuz zakati. Dan penyalurannya adalah seperti penyaluran zakat mal yang sebelumnya. Zakat mal untuk, ya, ayat yang ke-60 dari surat At-Taubah. Lil fuqara wal masakin, ya, wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, ya. Terus al-gharimin, orang-orang yang dililit hutang banyak atau orang-orang yang bangkrut. Wa fisabilillah wa ibnis sabil, ya, orang yang berjuang fisabilillah dan ibnu sabil, 8 itu. Ya. Ini selesai pembahasan tentang zakat fitrah. Ya. Masih ada waktu enggak?
pertanyaan aja ya. Ya, ini karena sudah hampir isya, waktu tinggal 5 menit lagi kira-kira untuk pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah masharifuz zakah, penyaluran zakat. Ya, itu disalurkan kepada siapa saja. Ini pertanyaan mau dilemparkan ke siapa? Anak tat. Siapa? Muhammad anak saya ikut enggak? Ikut Ustaz. Ya, coba Muhammad yang menjawab. Muhammad. Ya. Zakat itu dibagikan kepada orang miskin, Ya, terus siapa lagi? kepada Ibnu Sabil, Ya, siapa lagi? kepada orang bangkrut, Orang fakir. kepada orang fakir, orang yang bangkrut, Orang yang bangkrut. Wah, ya. panitia zakat. Oh, ya. Sudah berapa tadi? 5. Hitung 3 ya, hitung 3. Yang lainnya dijawab oleh yang lain. Ya. Jadi Muhammad sudah menyebutkan orang miskin, terus orang yang bangkrut, terus apa saja Muhammad menyebutkan apa saja? Ibnu Ya, Sabil. ya Ibnu Sabil. Ya, yang lainnya dijawab siapa ini? Alif Septiandi David Ustaz. Ya, silakan. Siapa tadi? Alif. Yo, Mas Alif. Silakan. Kenapa Zat? Apa Zat? Pertanyaannya tadi sebutkan masharifuz zakah. Tadi sudah disebutkan oleh Muhammad. Ya, orang-orang miskin, orang yang bangkrut, orang yang Ibnu Sabil yang sedang dalam perjalanan kehabisan uang, Ibnu Sabil seorang musafir. Ya, sebutkan 2 lagi. Yatim. Orang yatim. Yatim terus Yatimnya orang kaya gimana? Enggak boleh malah. orang Yatim kaya kan boleh Zat. berarti miskin. Hah? Orang kafir masuk Islam itu diberikan zakat. Apa? Orang kafir masuk Islam. Orang kafir baru masuk Islam, betul. Wal mu'allafati qulubuhum. Ya, satu lagi, Mas. Mu'allaf aduh. Apa lagi? Dua fa Zat. Duafa, orang-orang lemah yang masuk dalam fakir miskin. Ya, sebutkan itu fakir aja ya. Tadi Muhammad miskin, maaf, kamu Zat. sebutkan fakir gitu ya. Maaf. Ya, dan Jazakumullah Jazakumullah khairan. Barakallah. Ya, yang kurang 3 nih pertanyaan untuk siapa? Muhammad Silakan Basit dipilih. Afiansyah Ustaz. Muhammad Basit Afiansyah. Muhammad Basit. Ya, silakan. Masih 3 yang belum disebutkan. 3. Orang yang berhutang. Itu sudah termasuk dalam orang yang bangkrut. Al-gharimina. Sudah Orang disebutkan. mu'alaf. Ya, Panitia zakat sudah tadi. apa? Panitia zakat. Ya, berarti Panitia zakat. amil zakat, Ya, pengurus zakat. petugas zakat. Ya. Tugas zakat. Kurang 2.
Menyerah atau belum? Belum. Bentar, Ustaz. Ah, ya. Yang dua disebutkan, dipilihkan lagi siapa? Anak Ustaz. Bagas, Ya. Bagas. Bagas, Ustaz. Bagas. Para budak dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk para penuntut ilmu. Ya, barakallahu fiik. Betul. Para budak yang ingin memerdekakan diri, ya, dan para pejuang fisabilillah, termasuk juga penuntut ilmu, ya. 8 asnaf, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ya, barakallahu fikum. Dan diingat-ingat ayatnya ya, antum nanti akan menghafal surat itu. Dari sekarang ya dihafal. Surat At-Taubah ayat yang ke-60. Masarifuz zakah. Ya. Penyaluran harta-harta zakat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.